في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, karena atas segala curahan karunia sehingga kita masih bisa hadir untuk datang ruku, sujud serta merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbekaikan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala usaha beliau, tumpah keringat dan bahkan tumpah darah yang beliau lakukan sehingga agama Islam bisa tersebar ke seluruh dunia, bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan bahkan telah sampai ke dalam hati kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kami mewasiatkan diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Dan dikatakan di dalam syair, la fakhra illa fakhru ahli tuqa ghadan idza dhammahumul mahsyar. Bahwa tidak ada kebanggaan kecuali kebanggaan milik orang-orang yang bertakwa kelak ketika datang hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang urgensi bahasa Arab, maka umat Islamlah yang pertama kali merespon hal tersebut. Karena agama Islam memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap bahasa Arab itu sendiri. Bagaimana tidak? Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam diturunkan dengan bahasa Arab. Kama qauluhu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam keadaan berbahasa Arab. Wa fi ayatil ukhra, dan di ayat lain Allah mengatakan bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian dijelaskan tafsir, dijelaskan maknanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kana afsahun nas. Kemudian dijelaskan makna Al-Quran, dijelaskan ayat-ayat Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dahulunya ia adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Tidak sampai di situ, Islam bersinar dan terbit dari negeri, dari bangsa yang mayoritasnya berbahasa Arab. Makanya jamaah sekalian, umat Islam dituntut, diharuskan untuk paham dengan bahasa Arab. Injil diturunkan, ditulis dengan bahasa Suryani. Kemudian Zabur ditulis dengan bahasa Kipti.
Kemudian Taurat ditulis dengan bahasa Ibrani. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab di antara banyaknya bahasa-bahasa di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa Al-Qur'an. Maka dijawab di dalam potongan ayat yang telah kita bacakan tadi. La'allakum ta'qilun, ay la'allakum tafhamun. Agar kalian memahami, agar kalian berfikir. Makanya di sebagian jurnal-jurnal para penulis, mereka menyisipkan bahwasanya di antara pentingnya mempelajari bahasa Arab dan pentingnya memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena dapat meningkatkan kualitas berfikirnya setiap orang yang mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami katakan bahwa agama Islam dibangun di atas pondasi bahasa Arab. Maka tidak heran, tidak salah tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam qaulnya, Umar mengatakan dalam perkataannya, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia merupakan bagian dari agama kalian. Artinya apa? Bahwa kesempurnaan keislaman seseorang, sempurnanya keislaman seorang hamba sangat didukung keras dengan pemahamannya terhadap bahasa Arab. Bukankah kekhusyuan di dalam solat, ketenangan di dalam solat dapat kita raih tatkala kita paham dengan makna-makna ayat yang kita bacakan? Begitu pula dengan mentadabburi Al-Quran. Begitu pula dengan mentadabburi Al-Quran dapat kita wujudkan, dapat kita realisasikan tatkala kita paham dan tahu makna setiap ayat yang kita bacakan. Maka demikianlah peran penting bahasa Arab di dalam kesempurnaan keagamaan seseorang. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan di dalam qaulnya bahwa manusia tidak akan menjadi bodoh dan selalu berselisih paham kecuali lantaran mereka jauh dari bahasa Arab. Bukankah kenyataan ini telah terpampang di depan kita, telah jelas di hadapan kita tatkala lahir manusia-manusia yang memperlihatkan, yang bangga dengan kesesatannya, yang semuanya itu berlandaskan dan bersumber dari ketidakpahamannya terhadap bahasa Arab. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sebagian istilah lain dikatakan bahasa Arab adalah kunci segala ilmu. Bahasa Arab adalah kunci segala ilmu. Maka dari istilah ini kita bisa paham bahwa untuk menjadi seorang yang arif, untuk menjadi seorang yang tahu tentang segala aspek keilmuan, maka dasarnya kita harus paham tentang bahasa Arab. Untuk menjadi orang yang ahli dalam bidang fikih, untuk menjadi orang yang fuqaha, maka kita harus paham tentang bahasa Arab. Kemudian untuk menjadi orang yang ahli dalam sejarah, menjadi tahu tentang sejarah, maka kita harus paham tentang bahasa Arab. Begitupun ketika kita ingin menjadi orang yang pakar tentang akidah, maka kita harus tahu tentang bahasa Arab. Begitu pula dengan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ketika kita ingin menguasai segala jenis keilmuan, maka kuncinya adalah paham tentang bahasa Arab. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang barat terdahulu di abad ke-7 Masehi sampai ke-10 Masehi. Mereka tatkala Islam berada pada puncak kejayaannya, orang-orang barat datang ke dunia Arab
datang ke Timur Tengah untuk mempelajari bahasa Arab dan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa mereka. Tidak lain dan tidak bukan agar bagaimana mereka bisa paham segala aspek keilmuan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Qur'anan Arabiyya wa ja'ala al-Arabiyya kalaman li ahli al-jannah. Salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-qail ahibbul Arab li thalatha li'annani Arabi wal Qur'an Arabi wa kalamun li ahli al-jannah Arabi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kembali kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian bahwa memahami bahasa Arab adalah wasilah untuk mencapai kesempurnaan keislaman seseorang. Dan untuk jamaah sekalian, khususnya para tulab, bahwasanya bahasa Arab adalah kunci segala ilmu. Dan seorang muslim, seorang intelektual muslim tidak dituntut untuk paham kepada satu aspek ilmu. Tidak. Seorang intelektual muslim, seorang muslim yang sejati dituntut untuk paham kepada segala aspek keilmuan. Sekalipun itu adalah ilmu dunia, kita tetap dituntut untuk memahaminya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.